Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Di video kali ini aku membahas kasusnya Vina lagi guys. Dan ini ada sebuah video yang kalian harus tonton. Mudah-mudahan ini menjadi titik terang lagi guys. Ini sebuah videonya seperti apa? Sebelumnya bantu subscribe Uki Kevin ya. Yuk kita lihat. Heboh, beredar video rekaman CCTV yang dikaitkan kasus Vina Cirebon. Terlihat gerombolan geng motor bawa balok. Mantan anak bupati dipertanyakan. Ya gitu, tetapi ini nggak ada susahnya sama sekali, gitu, sama sekali nggak ada susahnya. Kita perlu juga ketika nanti CCTV ini dipakai untuk bukti di persidangan, gitu, kita benar-benar harus memastikan keasliannya, authenticity-nya, gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah chain of custody, gitu. Bagaimana penjagaan barang bukti ini harus ada dokumentasi yang jelas. Siapa yang mengakses, siapa yang mengontrol rekaman CCTV sejak direkam, sejak dikopi, sejak diambil, begitu, untuk memastikan bahwa rekaman tersebut tidak diubah atau dimanipulasi pada saat proses penyimpanan. Karena saat proses penyimpanan itu bisa manipulasi, gitu. Kemudian selama ini ada pandangan di dalam masyarakat bahwa orang kecil tidak mungkin bisa melawan pejabat-pejabat yang besar, terutama para mafia. Tetapi yakinlah, apabila kita rakyat Indonesia bersatu padu seperti sekarang ini, semua rakyat bersatu. Tetapi sekali lagi saya katakan, kami menangani perkara ini, kami tidak dibayar 1 rupiah pun, malah kami mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tetapi prinsipnya adalah rakyat Indonesia jangan sampai tidak memperoleh keadilan dan kepastian hukum hanya karena rupiah miskin atau karena kemiskinan. Maka ini adalah titik balik atau akil balik bahwa masyarakat Indonesia harus bangkit dan berdiri lawan segala kejoliman, lawan kejahatan, lawan mafia hukum. Kita harus bersatu padu, tolong menolong, bahu membahu. Tidak boleh lagi ada praktik-praktik kejahatan di Indonesia. Itulah komitmen kita ke depan, dan tidak boleh lagi ada mafia. Mafia harus kita usir dari Indonesia supaya rakyat Indonesia sejahtera. Amin. Tut gambreng ya, bilangnya begitu. Sekarang mah dia ini kemarin kan dia bilang lebih memihak dari Pak Rudiana. Sedangkan Pak Rudiana sendiri kan tetap kukuh gitu guys, kalau pelakunya adalah Peggy Setiawan. Wow, padahal jelas-jelas saksinya adalah banyak banget ya, dan banyak bukan hanya untuk saksi Peggy Setiawan, tetapi untuk 7 pidana yang sudah tertangkap itu guys, dan ternyata mereka tidak bersalah. Ini akibat dari siapa? Rudiana ini guys. Dan ini pengacara ini adalah, ya kalian tahu sendiri, kalian bisa searching di YouTube ya, banyak ya tentang ungkapan beliau nih. Seperti itulah yang kemudian mendorong masyarakat berasumsi kemana-mana. Jangan-jangan ini melibatkan anak pejabat, jangan-jangan ini melibatkan anak petinggi Polri. Itulah yang harus dibuktikan oleh kepolisian, gitu. Waktu 8 tahun untuk membuka kasus ini sebenarnya waktu yang sangat lama sekali. Makanya memang harus komprehensif ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat. Saya mendorong program juga turun tangan untuk mengawasi penyelidikan kasus ini. Jangan-jangan ketika di awal 8 tahun yang lalu ada SOP yang dilanggar, sehingga tidak menutup kemungkinan yang seperti disampaikan oleh Ibu pengacara tadi memunculkan peradilan sesat yang ternyata tidak salah karena dipaksa melalui intimidasi dan yang lain-lainnya. Kemudian mereka melakukan memberi pengakuan yang ternyata salah seperti itu. Kalau ini terjadi apa-apa pada Peggy, toh ujung-ujungnya ini harus dibawa ke pengadilan. Sebelum dibawa ke pengadilan, jaksanya harus memeriksa berkas perkara. Polisinya harus benar. Nah, sementara yang kita lihat pertanyaannya begini, benar itu harus sesuai dengan peraturan. Misalnya, waktu diperiksa didampingi nggak sama pengacara? Ya kan? Ada tekanan apa enggak? Sementara masyarakat sekarang mulai tidak mempercayai proses-proses yang dilakukan oleh polisi. Itu kenapa? Itu karena ulah dari polisi sendiri. Nah, jadi mari kita jaga dan awasi sekarang. Dan saya berharap ya pimpinan terutama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus perhatikan ini. Karena ini modal kita untuk membangun integrated criminal justice system. Kalau rakyat sudah tidak percaya dan banyak proses-proses penegakan hukum ini yang sesat, maka saya kira
pasal 1 ayat 1 bahwa ini 1 ayat 3 bahwa ini negara hukum menjadi dipertanyakan orang karena rakyat mencari jalan keadilannya sendiri dengan dibantu oleh teman-teman media lewat medsos, dan yang lebih menyedihkan saya sudah lewat dunia goib. Beredar luas di media sosial rekaman CCTV yang diduga rekaman CCTV detik-detik rekaman Vina dan Eki di tahun 2016. Rekaman CCTV tersebut diperkirakan berlokasi di sekitar Jalan Layang Talun, Kabupaten Cirebon, yakni TKP pembuangan jenazah Vina dan Eki 2016 silam. Yang lebih parah lagi, tadi saya komunikasi ke ketua kami yang ada di Cirebon, saya menanyakan penahanan Peggy Setiawan ini habisnya seharusnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Loh, ini maksud saya perkara ini kan perkara yang sangat perhatian publik. Kok berani-beraninya gitu dari Polda itu tidak perpanjang penahanan tidak diberikan ke kami gitu loh. Pra peradilan telah kami daftarkan kemarin, dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Saya sampaikan ke di sini, perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan sama pihak kepolisian hanya 2 alat bukti. 1, dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah. Nah, ini baru ataupun benar. ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan dengan yang masuk di akal. Yang kedua, saksi. Saksi ini saksi yang tidak dapat dipercaya. Ataupun kita anggap saksi tetap nilainya 1 saksi. Tidak bisa. Kalau yang terkait pra-peradilan itu didaftarkan kemarin banget, Pak? Kemarin. Karena kita nggak mau gegabah, Mbak. Kita nggak mau gegabah, kita benar sekali bertempur, kita harus menang. Dan insya Allah ya Mbak ya, saya tidak mengatakan pasti. Insya Allah menang. Karena berkeyakinan kita 2 alat bukti menjadikan tersangka daripada si Peggy ini. Ya tadi saya bilang, kecuali kalau ijazah pakai untuk membunuh. Kalau polisi bisa membuktikan ada pisaunya, ada sidik jarinya, ada CCTV, segala macam, oke. Ini kan tidak ada. Benar ya guys, ini tidak ada, CCTV-nya juga ada, ini ada. Tambah lagi banyak oknum-oknum polisi yang menyudutkan ini. Jadi kita jadi curiga, jangan-jangan ini ada dalangnya dari kepolisian sendiri, oknum-oknum polisi. Apalagi ada penyiksaannya yang dari pengakuan Sakatata, terus dari pengakuan para 7 pidana, kalau mereka itu disuruh mengakui gitu guys. Dari sini aja kita bisa menebak ya, bahwa ini adalah korban salah tangkap, dan ini ada seluk-beluknya dengan Pak Rudiana guys. Ini pertanyaan yang sangat bagus, maka saya jawab dengan fikih. Oke, di sini kenapa Peggy Setiawan kalau memang bukan pelaku harus ditahan atau ditangkap? Ya, karena ada 2 alasan saja. Yang pertama, pihak Ladusing hanya ingin memulihkan nama baik dan kepercayaan dari masyarakat. Benar. Karena ada 3 DPO yang masih buron sampai sekarang yang sudah 8 tahun tidak jelas statusnya. Yang pertama. Yang kedua, yang penting ada. Yap, itulah. Sehingga terkesan memaksakan dan kurang hati-hati menangkapnya 1 dari 3 DPO yang sudah buron itu. Kenapa kok secepat ini? Biar teman-teman kita diam dan selesai masalah ini sehingga tidak berlarut-larut dan tidak kemana-mana. Karena kalau dibiarkan, maka akan kebongkar kemana-mana. Itu tujuan yang keduanya. Menurut pendapat kalian gimana nih guys? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe ke kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.